Saat ini, tidak ada jejak usia tua yang tersisa di Paman Kong. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi pendekar pedang tiada taranya. Kaisar sejati mempermalukan seorang junior, jadi aku akan mempermalukanmu juga. Membunuh. Teriak Paman Kong, dan matanya seperti kilat. Dia mengambil langkah maju, dan langit dan bumi berguncang. Cahaya pedang lainnya menebas ke arah Kaisar Menara Sirius yang sebenarnya. Kaisar sejati dari Menara Serigala Surgawi merasa ngeri. Dia mundur dengan panik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi semuanya sia-sia. Ketika cahaya pedang menebas, Kaisar sejati dari Menara Serigala Surgawi mengikuti jejak Kaisar sejati dari keluarga Wan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan lenyap. Kaisar sejati lainnya telah dibunuh. Lari. Pada saat ini, Kaisar sejati yang tersisa dari ras Gagak Emas, Sekte Ekstrim Ungu, dan Istana Burung Surgawi hampir mati ketakutan. Mereka hanya mempunyai satu pemikiran di benak mereka, yaitu berlari sejauh mungkin. Pada saat ini, mereka tidak lagi berpikir untuk membunuh Lu Ming. Mereka hanya ingin menyelamatkan hidup mereka. Mata Paman Kong terfokus. Dia membentuk pedang dengan jarinya dan menebas udara. Ya, di depan tiga kaisar sejati, cahaya pedang yang mengejutkan muncul dan membelah kekosongan menjadi dua. Tiga kaisar sejati menghentikan langkah mereka dan tampak ketakutan. Jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Paman Kong berkata dengan dingin. Senior, tolong selamatkan hidupku. Kaisar sejati dari ras Gagak Emas berteriak. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia berperilaku sangat baik, seperti seekor burung besar yang akan mati karena sakit. Ini sepenuhnya karena rasa takut. Kaisar sejati keluarga Wan dan Kaisar sejati Menara Serigala Langit semuanya dibunuh oleh lelaki tua itu dengan satu tebasan. Tidak perlu banyak usaha bagi orang tua itu untuk membunuh mereka. Di keempat penjuru, semua orang terdiam dan hanya bisa memandang Paman Kong dengan ketakutan. Membunuh Kaisar sejati dengan satu serangan pedang, budidaya macam apa ini? Alam apa ini? Mungkinkah itu Kaisar Agung? Seorang Kaisar Agung disembunyikan di Istana Yan Eliksir yang agung. Kita harus tahu bahwa hanya ada segelintir Kaisar Agung di seluruh Gunung Yuan. Bahkan jika dia bukan seorang Kaisar yang hebat, dia pasti merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara para Kaisar sejati, pikir banyak orang. Dua Kaisar sejati lainnya juga menghentikan langkah mereka dan memandangi Kong yang lebih tua. Bahkan dengan budidaya mereka, mereka sama sekali tidak dapat melihat tingkat budidaya Kong yang lebih tua. Bas! Pedang panjang itu kembali ke sarungnya, dan aura di tubuh Kong yang lebih tua mulai menghilang sekali lagi, dan dia menjadi seperti orang tua biasa. Tongkat Elder Kong adalah pedang panjang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kata-kata Penatua Kong membuat ketiga kaisar sejati menjadi rileks. Biar ku beritahu, Lu Ming sudah menjadi penerus Aula Ramuan Dayan dan ketua Aula Ramuan Dayan saat ini. Kata Penatua Kong. Senior, jangan khawatir, kami tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepala Lu Ming di masa depan. Kata Kaisar sejati dari ras Gagak Emas. Elder Kong mengangguk, dan tatapannya menyapu seluruh pemandangan dan pusat kekuatan dari semua kekuatan. Suaranya bergema dari jauh, di masa depan, saya tidak akan ikut campur dalam perkelahian antar teman. Bahkan jika salah satu dari kalian membunuh Lu Ming dan mencuri peluangnya, aku tidak akan ikut campur. Namun, jika ada di antara kalian yang sudah tua melakukan tindakan terhadap juniornya, jangan salahkan orang-orang tua itu karena bersikap tidak sopan. Jika saatnya tiba, saya akan melakukan perjalanan ke sekte Anda dan meregangkan otot saya. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Dengan kehebatan pertempuran Kong yang lebih tua, jika dia melakukan perjalanan ke sekte manapun, itu akan menjadi bencana. Elder Kong bahkan bisa membunuh kaisar sejati dengan satu serangan pedang. Meskipun berbagai kekuatan besar memiliki fondasi yang dalam dan tidak mungkin hanya ada satu kaisar sejati, bahkan mungkin ada eksistensi yang lebih kuat, namun mereka mungkin bukan tandingan Kong yang lebih tua. Pada saat itu, belum lagi generasi muda, bahkan ahli tingkat kaisar pun akan mati. Ini adalah sebuah ancaman yang terang-terangan. Namun, kekuatan besar hanya bisa menerima ancaman ini. Ini adalah kekuatan dari seorang ahli yang menakutkan.
Mengapa para ahli dari keluarga Wan dan klan Gagak Emas tidak berani membunuh para jenius generasi muda Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa? Itu karena ada juga ahli yang menakutkan di Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Jika Anda membunuh ahli kebanggaan surga mereka, ahli mereka juga bisa membunuh ahli kebanggaan surga Anda. Inilah kekuatan yang kuat. Dan mengapa keluarga Wan, klan Gagak Emas, dan kekuatan lainnya berani mengirimkan ahli mereka untuk membunuh Lu Ming? Ini karena mereka tahu bahwa Lu Ming tidak mendapat dukungan apapun. Jika dia terbunuh, biarlah. Tidak ada ahli di belakang Lu Ming yang akan membalas dendam pada juniornya. Namun, sekarang Lu Ming memilikinya, semua kekuatan harus waspada. Senior, apakah kamu benar-benar tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara dua rekan? Kaisar ras Gagak Emas yang sebenarnya bertanya. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Jika Lu Ming tidak bisa menang dalam pertarungan antar rekan dan terbunuh, maka dia tidak berguna. Tapi saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika itu seniormu atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, aku juga tidak akan menahan diri. Sekarang, kalian semua bisa tersesat. Mata Elder Kong bersinar dengan kilatan tajam, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Kaisar sejati ras Gagak Emas mengeluarkan seruan nyaring dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, terbang menjauh dengan kecepatan ekstrim. Anggota ras Gagak Emas lainnya juga meninggalkan tempat itu satu demi satu. Sekte ekstrim ungu, Istana Burung Surgawi, dan sekte lainnya juga berkedip-kedip dan pergi. Kali ini, kemunculan Istana Agung Yan Eliksir akhirnya berakhir, namun badai yang ditimbulkannya masih jauh dari selesai. Itu akan mengguncang seluruh tanah suci bulan kuno. Kali ini, Lu Ming adalah satu-satunya protagonis. Karena Lu Ming, beberapa kekuatan besar menderita kerugian besar. Terutama Menara Skywolf dan keluarga Wan, kekalahan mereka bahkan lebih mengejutkan. Klan Wan telah kehilangan kaisar sejati, dan Menara Skywolf telah kehilangan kaisar kosong dan kaisar sejati. Bahkan kekuatan yang kuat seperti Tanah Suci Bulan Kuno tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Siapapun yang bisa menjadi raja adalah seorang jenius yang tiada taranya. Tubuh spiritual surgawi dikatakan memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, tapi itu saja. Masih sangat sulit untuk menjadi seorang kaisar. Terlebih lagi, dia adalah kaisar sejati. Dan EBCP, Tanah Suci Bulan Kuno adalah kekuatan yang sangat besar, dan mereka pasti memiliki kaisar sejati, dan lebih dari satu kaisar sejati. Tapi itu terakumulasi selama bertahun-tahun, dan pastinya tidak akan terlalu banyak. Kehilangan satu akan berdampak besar pada kekuatan mereka. Tidak lama kemudian, hampir semua kekuatan telah pergi, hanya menyisakan Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan beberapa kekuatan lainnya. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Huang Ling berjalan menuju Gunung Tungku dan sampai ke sisi Lu Ming. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum, tapi wajahnya sedikit pucat. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Sebelumnya, dia telah diserang oleh kaisar sejati keluarga Wan dan sudah terluka parah. Huang Ling, biarkan Lu Ming memulihkan diri dulu. Kami akan mengunjunginya di lain hari. Long Chen juga berjalan mendekat dan berkata, baiklah, Lu Ming, Anda harus memulihkan diri terlebih dahulu. Kami akan datang dan mengunjungimu di lain hari, kata Huang Ling. Kemudian, dia pergi bersama Long Chen, Istana Phoenix, dan Sekte Gajah Dewa. Paman Kong, terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Paman Kong. Tuan Istana, melindungimu adalah tugas pelayan tua ini. Namun, ada banyak sekali ahli di dunia. Kekuatan-kekuatan di Tanah Suci Bulan Kuno ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Fondasi mereka sangat dalam, dan mereka semua memiliki keberadaan menakutkan yang menjaganya. Adapun Tanah Suci lainnya, mereka juga memiliki banyak ahli. Jalan di depan akan lebih panjang lagi, dan guru aula harus menempuhnya sendiri. Pelayan tua ini tidak akan ikut campur dalam persaingan antar generasi muda. Aula Master harus menghadapinya sendiri. Paman Kong berkata, inilah yang harus saya lakukan. Lu Ming mengangguk. Dia juga tahu bahwa Paman Kong melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Orang yang kuat harus berjuang dan membunuh untuk menjadi satu. Dia harus melalui segala macam kesulitan dan bahaya. Bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan ujian.
Jika dia membutuhkan Paman Kong untuk membantunya kemanapun, bagaimana dia bisa mencapai puncaknya? Hall Master, ayo kembali dan memulihkan diri. Paman Kong mengangguk dan berjalan kembali ke Gunung Tungkupil selangkah demi selangkah. Segera setelah itu, Lu Ming juga kembali ke Gunung Tungkupil. Dia menelan pil dan mulai menyembuhkan lukanya. Kali ini, Lu Ming terluka parah. Butuh 7 hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Huang Ling, Long Chen, Mu Qingsui, dan yang lainnya datang mengunjunginya. Melihat Lu Ming baik-baik saja, mereka merasa lega. Lu Ming membawa mereka berkeliling aula ramuan Dayan. Namun, Phoenix dan yang lainnya tidak bertahan lama. Mereka kembali ke sekte masing-masing. Sekarang, hari pembukaan Akademi Suci Gunung Yuan di kota Kaisar Surgawi semakin dekat. Setiap orang harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi mereka sehingga mereka dapat memasuki Akademi Suci Gunung Yuan dengan lancar dan menerima bimbingan dari Kaisar Agung. Lu Ming meneruskan teknik nafas ilahi kepada Huang Ling dan yang lainnya. Itu adalah teknik rahasia yang menyelamatkan nyawa dan akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Setelah Huang Ling dan yang lainnya pergi, Lu Ming mulai berkultivasi secara tertutup. Dapatkah api alkimia dari tungku ramuan Dayan benar-benar melunakkan dan mengembangkan tubuh roh? Dengan satu pemikiran, tungku ramuan Dayan terbang dan mendarat di tanah. Kemudian disulap menjadi seukuran rumah. Selama periode waktu ini, Penatua Kong telah memberitahu Lu Ming tentang beberapa kegunaan luar biasa dari tungku ramuan Yan yang hebat. Tungku ramuan Dayan merampas keberuntungan langit dan bumi. Itu bisa digunakan untuk memurnikan ramuan menggunakan hukum langit dan bumi, dan juga bisa memurnikan ramuan yang bisa mengembangkan tubuh roh. Ini hanya rumor, tapi nyatanya, tungku ramuan Dayan bahkan lebih misterius dari rumor yang beredar. Itu dapat secara langsung melemahkan tubuh fisik seseorang dan memungkinkan tubuh roh berevolusi. Aku akan mencoba. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar ramuan suci terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan masuk ke tungku ramuan Dayan. Kemudian, Lu Ming bergerak dan bergegas ke dalam tungku juga, menutup tutupnya. Menyaring, dengan satu pemikiran, sejumlah besar api alkimia dimuntahkan dari tungku ramuan Dayan dan menyelimuti Lu Ming. Api alkimia semacam ini sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Menara Sirius telah dimurnikan oleh api alkimia ini. Api alkimia memiliki kekuatan untuk menghancurkan, namun juga memiliki vitalitas yang tak tertandingi. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan pengguna. Api pil menyembur keluar, dan ramuan Sein langsung dimurnikan dan diubah menjadi gelombang energi. Tubuh fisik Lu Ming diselimuti oleh api alkimia dan rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Mengerikan sekali, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi api pil menutupi tubuhnya dan membakar dengan ganas seolah-olah akan melelehkan tubuhnya. Zas! Tubuh Lu Ming terpanggang oleh api pil, mengeluarkan suara mendesis. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meleleh. Itu sakit, sangat menyakitkan, sakit yang menusuk hati. Lu Ming mengertakkan gigi dan menahannya. Dia bertahan. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi tubuh roh untuk berevolusi. Jika dia ingin membeli tulang naga asli dan sari darah naga asli, dia membutuhkan banyak batu permata mentah. Tapi sekarang, ada jalan pintas, jadi kenapa tidak diambil? Lu Ming mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah beberapa saat, energi dari ramuan suci di tungku alkimia mulai berkumpul menuju Lu Ming. Saat api alkimia memurnikannya, mereka terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya. Lu Ming bisa merasakan tubuh rohnya perlahan menjadi lebih kuat. Dia berkultivasi selama 7 hari. Ketika Lu Ming merasa telah mencapai batasnya, dia keluar dari tungku. Setelah istirahat seharian, dia memasukkan beberapa ramuan suci dan terus menciumnya. Metode ini mirip dengan pil pemurnian. Namun, dia menggunakan dirinya sebagai pil dan ramuan Sein sebagai bahan tambahan. Dia terus-menerus melebur dan menghilangkan kotoran di tubuh roh. Energi ramuan Sein diintegrasikan ke dalam tubuh roh, terus-menerus meningkatkan potensi tubuh roh. Ketika saatnya tiba, potensi tubuh roh akan meledak dan berubah. Efek seperti itu sangat menantang surga. Bagi Lu Ming, ini mungkin bukan masalah besar. Dia mengolah tubuh tempur Dewa Naga. Selama dia memiliki tulang naga sejati dan esensi darah naga sejati, cepat atau lambat dia akan berevolusi.
Tapi bagaimana dengan seniman bela diri biasa? Seberapa menantangkah efek ini? Dengan kata lain, tidak peduli pada level apa tubuh roh itu, selama seseorang terus memadatkannya, tubuh roh akan terus berevolusi. Tentu saja, ada beberapa batasan. Akan ada beberapa perbedaan sesuai dengan potensi individu. Beberapa orang dapat terus berkembang, tetapi beberapa orang memiliki potensi yang terbatas. Bahkan dengan tungku ramuan Dayan, mereka tidak akan banyak berevolusi dan memiliki batas. Namun, ini sudah cukup menantang surga. Oleh karena itu, Penatua Kong memperingatkan bahwa kemampuan ini tidak boleh diungkapkan kecuali seseorang berada sangat dekat dengan kualian yang besar. Ini karena dunia luar hanya berpikir bahwa kualian yang besar dapat memurnikan pil obat yang memungkinkan tubuh roh seseorang berevolusi, namun mereka tidak mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan ini. Untuk meramu pil, seseorang membutuhkan bahan. Tanpa bahan, seseorang tidak akan bisa meramunya. Namun, fungsi ini tidak memerlukan bahan khusus sama sekali. Obat sein apapun bisa ditambahkan. Jika sebuah kekuatan besar mendapatkan ini, berapa banyak orang jenius yang bisa dipupuknya? Pada saat itu, bahkan dengan Kong yang lebih tua berjaga-jaga, masih sulit untuk menghindari beberapa negara besar mengambil risiko karena putus asa. 7 hari berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Lu Ming telah berkultivasi di tungku ramuan Dayan. Sebaliknya, gelembung tidak ada hubungannya dan akan habis setiap hari. Lu Ming tidak mempermasalahkannya. Dengan basis budidaya bubble saat ini dan hukum ruang waktu, dia seharusnya baik-baik saja selama dia tidak bertemu dengan ahli tingkat raja. Benar saja, Baoba kembali setiap beberapa hari dengan aroma obat di sekujur tubuhnya. Dia bahkan memberi Lu Ming banyak ramuan suci. Ramuan sein ini memiliki kekuatan pengobatan yang kuat dan semuanya sudah sangat tua. Lu Ming tersenyum pahit. Gelembung pasti berusaha sekuat tenaga untuk mencuri obat. Mengaum. Raungan naga datang dari tungku ramuan Dayan. Di langit di atas tungku ramuan, bayangan 9 naga menari dan berputar. Ia meraung ke langit seolah 9 naga telah terlahir kembali. Dentang, tutup tungku terbuka, dan sosok Lu Ming terbang keluar. 9 naga mengelilingi tubuhnya, dan setiap inci kulitnya bersinar seperti kristal. Di bawah kilaunya, sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Lu Ming bergumam, matanya cerah. Setelah sebulan terus-menerus mengalami tempar, tubuh spiritualnya akhirnya berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Ini sudah merupakan tingkat tertinggi dari tubuh roh. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Meskipun tingkat pengolahannya tidak berubah dalam sebulan terakhir, yang masih berada pada tingkat penguasaan kecil dari alam Supreme Sein, namun kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, siapa yang bisa menjadi tandinganku dalam pertarungan di level yang sama? Anak Ilaji dikenal tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat. Jika ada kesempatan, saya harus melihatnya. Mata Lu Ming bersinar dengan semangat juang yang kuat. Kemudian, dia keluar dari gunung Tungkupil dan bergegas ke langit. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dan awan menembusnya, memperlihatkan sebuah lorong yang panjangnya ribuan mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, tinju Lu Ming terus mengayun. Kekuatan tinju yang menakutkan menyapu dan kekosongan mendidih. Seluruh udara terkompresi dan meledak, berubah menjadi kekuatan penghancur. Lu Ming sepertinya memiliki energi yang tidak terbatas. Dia baru berhenti setelah setengah jam. Keren, keren. Lu Ming menghela nafas lega, merasa segar. Pada saat ini, Lu Ming melihat keluar gunung tungku alkimia. Di sana, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan tinggi. Kemanapun sosok itu lewat, ruangan itu beriak seperti air. Seolah-olah sosok itu sedang bepergian melintasi luar angkasa. Gelembung, kemana kamu pergi untuk mencuri obat suci itu lagi? Lu Ming tersenyum dan menatap gadis kecil yang muncul di hadapannya. Saudara Lu Ming, kabar buruk. Saudari Huang Ling dalam bahaya. Kata Pao Pao, matanya yang besar menunjukkan sedikit kecemasan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Seketika, Pao Pao mulai mengoceh. Ternyata gelembung telah menyelinap ke perkebunan obat suci keluarga Wan untuk memakan obat suci tersebut dan tanpa sengaja mendengar sebuah rahasia. Jenius nomor 1 di keluarga Wan, Wan Zhengyang,
telah mengetahui tentang tempat budidaya Huang Ling saat ini. Dia akan bergabung dengan sekelompok kultivator kuat untuk membunuhnya secara rahasia. Keluarga Wan lagi. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa keluarga Wan sedang membalas dendam. Huang Ling dan Lu Ming sangat dekat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Huang Ling adalah wanita Lu Ming. Oleh karena itu, mereka ingin membunuh Huang Ling untuk membalas dendam pada Lu Ming. Bubbles, tahukah kamu di mana roh Phoenix sedang berkultivasi? Lu Ming bertanya. Saya mendengar dari keluarga Wan bahwa itu ada di Gunung 10.000 Api. Kata Pao Pao, di mana 10.000 gunung api itu? Jangan buang waktu, kami akan segera pergi dan mencari tahu. Ayo pergi. Lu Ming maju selangkah, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Bubble datang ke tempat berkumpul. Setelah menanyakan lokasi Gunung 1000 Api, mereka bergegas ke sana. Gunung Api Segudang adalah pegunungan yang dipenuhi api. Itu adalah tempat favorit bagi mereka yang mengembangkan hukum yang berhubungan dengan kebakaran. Memahami hukum api di sini lebih efektif daripada di tempat lain. Huang Ling mengembangkan hukum api yang tidak dapat binasa, dan dia sering datang ke gunung api yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi. Di sebuah lembah di gunung api yang tak terhitung jumlahnya, api berkobar dengan ganas. Bilin duduk bersila di lembah. Di sekelilingnya, Phoenix surgawi yang abadi sedang menari. Api di sekitarnya terus berkumpul. Tiba-tiba, Huang Ling membuka matanya dan melihat ke pintu masuk lembah. Dia berteriak, "Siapa itu?" Seperti yang diharapkan dari tubuh surgawi Phoenix yang abadi. Perasaan spiritualmu cukup tajam. Seringai dingin terdengar. Lalu, 5 sosok muncul di pintu masuk lembah. Wan Zhengyang, dia berteriak. Wajah Huang Ling menjadi gelap. Orang yang memimpin adalah keajaiban nomor 1 dari klan Wan Zhengyang. Di belakangnya, 4 orang lainnya semuanya ahli. Mereka semua adalah orang-orang suci yang berada pada puncak atau kesempurnaan orang suci yang agung. Orang-orang ini hampir berusia 50 tahun dan merupakan generasi muda. Ini adalah tempat budidaya saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Huang Ling berkata dengan suara yang dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Wan Zhengyang berkedip karena niat membunuh yang dingin. Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming, si bastard itu, menyebabkan keluarga Wan kehilangan kaisar sejati. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Namun, dia bersembunyi di istana Dayan Eliksir dan tidak berani keluar. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sebagai wanita Lu Ming, aku khawatir hatinya akan sakit jika kamu mati. Hahaha. Wajah Huang Ling memerah. Tampaknya dunia luar telah salah paham dan mengira bahwa dia adalah wanita Lu Ming. Namun, dia tidak membantahnya. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya saat dia berkata, "Tidak mudah membunuhku hanya dengan kalian. Jadi kamu telah menerobos ke alam bijak agung. Tapi kamu tetap harus mati." Wan Zhengyang mencibir, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Orang bijak yang agung, kesempurnaan yang luar biasa. Ekspresi Huang Ling berubah. Tingkat pengolahan Wan Zhengyang sudah berada di puncak alam Supreme Sein. Ia tidak menyangka bahwa ia telah menembus alam Supreme Sein yang sempurna. Jika tingkat pengolahan Wan Zhengyang masih berada di puncak alam Supreme Sein, Huang Ling masih bisa melawannya dengan bantuan hukum api abadi. Namun, Wan Zhengyang telah menerobos ke alam kesempurnaan agung orang suci tertinggi, dan dengan 4 guru lainnya, Huang Ling tidak percaya diri. Bas! Tanpa ragu-ragu, bayangan Phoenix di sekelilingnya mengipasi dan sosoknya membubung ke langit. Aduh! Raungan serigala bergema di langit saat Wolf Claw raksasa mencakar Huang Ling. Serangan sayap Phoenix. Ekspresi Huang Ling berubah. Dia mengangkat telapak tangannya dan sayap Phoenix terbentuk. Seperti bila ilahi, pedang itu menebas cakar serigala. Bang! Tubuh Huang Ling gemetar saat dia dirobohkan oleh kekuatan yang kuat dan kembali ke lembah. Aduh! Aduh! Di langit, beberapa serigala melolong terdengar, dan beberapa serigala raksasa muncul. Menara serigala langit. Ekspresi Huang Ling menjadi gelap. Beberapa serigala raksasa menatap Feng Ling dengan mata dingin. Kamu telah bergabung untuk membunuhku. Jika Istana Phoenix mengetahuinya, kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apakah Anda akan memulai perang antar kekuatan besar? Teriak Huang Ling. Jadi bagaimana jika kamu tahu?
Kami hanya mengutus generasi muda, bukan generasi tua. Wan Zhengyang mencibir. Orang-orang yang mengikuti mereka semuanya berusia sekitar 50 tahun dan bisa dibilang berasal dari generasi muda. Memang mereka tidak mengirimkan siapapun dari generasi tua. Sedangkan untuk kompetisi generasi muda, baik pertarungan satu lawan satu atau dikepung, tidak ada batasan. Lagi pula, selama kamu mati, tidak akan ada yang tahu bahwa kami yang melakukannya. Membunuh. Mati. Wan Zhengyang berteriak. Semua titik akupuntur di tubuhnya bersinar, dan senjata Sein terbang keluar. Dia memegang senjata Sein absolut dan menyerang Huang Ling. 9 Phoenix menyerang. Lengan Huang Ling gemetar seperti sayap Phoenix. Dia melakukan 9 gerakan berturut-turut, dan burung Phoenix muncul satu demi satu. Mereka merobek kekosongan dan menyerang Wan Zhengyang. Wan Zhengyang menggunakan senjata Sein absolutnya dan terus menyerang, bentrok dengan roh Phoenix. Setelah 9 ledakan berturut-turut, tubuh Huang Ling bergetar dan dia mundur. Bagaimanapun, Wan Zhengyang adalah orang jenius nomor 1 di keluarga Wan. Tingkat pengolahannya telah mencapai kesempurnaan agung dari alam orang suci tertinggi, dan tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual surga tingkat menengah. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Meskipun Huang Ling telah menguasai hukum jalur raja, dia masih bukan tandingannya ketika budidayanya sangat tertinggal. Hukum jalur raja memang sangat kuat. Namun, kamu tetap harus mati. Membunuh. Mati. Wan Zhengyang berteriak dan menyerang Huang Ling lagi. Sangkar abadi. Sangkar api. Huang Ling berteriak, dan api di area tersebut berkumpul ke arahnya, membentuk sangkar api yang menjebak Wan Zhengyang. Ledakan. Ledakan. Wan Zhengyang terus menyerang sangkar api, tapi dia tidak bisa menghancurkannya. Pada saat yang sama, Huang Ling menyerbu menuju pintu masuk lembah. Ayo serang bersama, jangan biarkan dia kabur. Wan Zhengyang meraung. Para ahli dari keluarga Wan yang datang bersama Wan Zhengyang menyerang bersama. Serangan mengerikan dilancarkan ke Huang Ling. Pada saat yang sama, beberapa serigala raksasa di langit meraung dan menerkam Huang Ling. 9 Phoenix menyerang. Roh Phoenix menjerit panjang, dan lengannya gemetar. Dia terus-menerus menyerang dengan kekuatan ofensif yang menakutkan, dan 9 burung Phoenix menerkam. Salah satu dari 4 ahli dari keluarga Wan berada di puncak alam suci yang agung. Dia dibunuh oleh 2 burung Phoenix dan berubah menjadi abu dalam nyala api. Sosok orang lain juga gemetar dan mundur. Huang Ling memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju pintu masuk lembah. Setelah memaksa kembali beberapa ahli keluarga Wan, Huang Ling bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia akan segera keluar dari lembah. Kembali, di pintu masuk lembah, cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang yang menakutkan merobek ke arah Huang Ling. Kekuatan cahaya pedang ini sangat menakutkan. Ekspresi Huang Ling berubah. Pada saat kritis, pedang api muncul di tangannya dan dia memblokir di depannya. Bang! Tabrakan mengerikan terjadi dan api berkobar ke segala arah. Sosok Huang Ling mundur dengan cepat dan dia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Di pintu masuk lembah, beberapa sosok muncul, ki iblis mereka melonjak ke langit. Falcon, itu kamu. Hati Huang Ling tenggelam. Beberapa sosok muncul di pintu masuk lembah. Mereka adalah pakar istana burung surgawi, dan pemimpinnya adalah jenius terkuat dari generasi muda istana burung surgawi, Falcon. Huang Ling, sejujurnya, sayang sekali wanita cantik sepertimu mati seperti ini. Falcon adalah orang pertama yang melangkah. Matanya setajam pisau saat dia memandang Huang Ling dengan tatapan membara. Matanya terus mengamati tubuhnya. Bang! Di belakangnya, sangkar api meledak. Wan Zhengyang bergegas keluar dari sangkar api, dan niat membunuh dinginnya meledak, menekan ke arah Huang Ling. Di langit, beberapa serigala raksasa dari menara Skywolf menghalangi jalan mereka. Huang Ling berada dalam situasi putus asa. Semuanya, sayang sekali jika membunuh wanita ini secara langsung. Mengapa kamu tidak melumpuhkannya dulu dan biarkan aku membawanya kembali untuk bermain dengannya? Falcon menjilat bibirnya dan terus melirik tubuh Huang Ling. Matanya menyala-nyala karena gairah. Falcon, jika kamu ingin bermain, aku punya ide. Wan Zhengyang memutar matanya seolah sedang membuat rencana jahat, membawa roh Phoenix dan bermain di luar Gunung Kuali.
Pancing Lu Ming keluar dan kami akan menyiapkan penyergapan untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Selama kita mengirimkan generasi muda, para ahli dari Istana Ramuan Dayan tidak akan mengatakan apa-apa. Kematian Lu Ming akan sia-sia. Haha. Wan Zhengyang lalu tertawa puas. Itu ide yang bagus. Namun, jika orang-orang di Istana Phoenix mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Mata Falcon menoleh, seolah sedang memikirkan apakah ide ini layak dilakukan. Kami hanya akan memikirkan cara untuk menyembunyikannya dari orang-orang di Istana Phoenix. Falcon, apakah kamu begitu penakut sehingga tidak berani melakukan ini? Wan Zhengyang mencibir. Siapa bilang aku tidak berani? Nyala api di mata Falcon semakin membesar. Tercela, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Huang Ling menjerit panjang, dan seluruh tubuhnya hampir terbakar. Api tak berujung berkumpul ke arahnya, dan dia berubah menjadi burung phoenix yang menyala-nyala, menyerbu ke langit. Turun. Di atasnya, beberapa serigala raksasa menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah Feng Ling. Serangkaian tabrakan terdengar. Huang Ling sendirian dan budidayanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada akhirnya, dia tidak berhasil keluar dan diledakkan. Membunuh. Senjata Sein terbang keluar dari tubuh Wan Zhengyang, dan senjata tempur mereka, Qi, melonjak ke langit saat mereka menyerang ke arah Huang Ling. Di saat yang sama, Falcon dan yang lainnya juga menyerang ke arahnya. Huang Ling mencoba yang terbaik untuk melawan kerumunan, tetapi setelah beberapa gerakan, tubuhnya terbang jauh. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya pucat. Namun, tubuhnya masih dipenuhi api. Dia bergegas ke samping, mencoba keluar. Tubuh Phoenix surgawi yang abadi, hukum api yang abadi, dan vitalitas Anda sungguh luar biasa. Tapi hari ini, nasibmu sudah ditentukan. Terimalah nasibmu. Wan Zhengyang berkata dengan dingin. Dia maju selangkah, dan lebih dari 200 senjata Sein merobek kehampaan, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, dan menyerang ke arah Huang Ling. Falcon dan yang lainnya juga mengambil tindakan di saat yang bersamaan. Wan Zhengyang atau Falcon sendiri lebih kuat dari Huang Ling, belum lagi begitu banyak ahli yang menyerang pada saat yang bersamaan. Huang Ling sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah beberapa gerakan, dia terlempar lagi dan memuntahkan darah. Jika bukan karena fisiknya, hukum api yang tidak dapat binasa yang sangat misterius, dan vitalitasnya yang menakjubkan, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun meski begitu, Huang Ling masih terluka parah. Bas, dan EBSP, Wash, Wan Zhengyang, Falcon, dan ahli dari Menara Sirius, totalnya lebih dari 10 orang, mengepung Feng Ling. Huang Ling tidak punya cara untuk mundur. Semuanya, mari kita lumpuhkan dia. Wanita cantik seperti itu pasti enak. Kejahatan di mata Falcon menjadi semakin intens. Hati Huang Ling tenggelam. Kemudian, sedikit kekejaman muncul di matanya. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangan Falcon dan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengancam Lu Ming. Ledakan. Api di tubuhnya mengamuk dan sangat ganas. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, hentikan dia. Mati. Wan Zhengyang berteriak. Lebih dari 200 senjata Sein berkumpul dan membentuk kekuatan penekan yang menakutkan. Itu menekan Huang Ling, mencoba menghentikannya dari penghancuran diri. Jangan pernah memikirkannya. Elang itu meraung dan berubah menjadi elang hitam besar. Dengan kepakan sayapnya, ia sebesar gunung dan menyerbu ke arah Huang Ling. Ledakan, ledakan, kekuatan mengerikan itu berguncang, dan api yang disemburkan Huang Ling pun padam. Tubuhnya terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sangat pucat. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Jumlahnya terlalu banyak, dan dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Bermimpilah. Falcon berteriak dingin sambil menerkam ke arah Huang Ling, ingin melumpuhkan budidayanya. Cedera Huang Ling semakin parah dan sulit baginya untuk menghindar. Saat serangan Falcon hendak mengenai tubuh Huang Ling, udara di sekitarnya mulai beriak seperti air. Lalu, tubuh Huang Ling menghilang seperti ilusi. Ledakan. Serangan Falcon mendarat di tanah, menyebabkan ledakan besar dan munculnya lubang besar. Siapa ini? Mata elang setajam pisau. Dia berteriak dan mengamati sekeliling. Akhirnya, dia berhenti di langit di atas lembah.
Di sana, seorang pemuda berjubah hitam berdiri di udara, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun duduk telentang, juga menatap Wan Zhengyang dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah. Tentu saja, kedua orang itu adalah Lu Ming dan Bubble. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Huang Ling berdiri di samping Lu Ming, tampak terkejut. Sebelumnya, gelembunglah yang menyelamatkan Feng Ling pada saat kritis. Saya hanya bergegas ke sini karena saya tidak sengaja mendengar bahwa Wan Zhengyang dan yang lainnya akan menyerang Anda. Sepertinya aku masih sedikit terlambat, kata Lu Ming. Lu Ming, ini Lu Ming. Mengapa dia ada di sini? Ketika Wan Zhengyang dan yang lainnya melihat Lu Ming, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka bahkan mundur selangkah. Reputasi Lu Ming yang menakutkan terlalu besar. Sebulan yang lalu, ketika semua makhluk hidup memurnikan iblis Tir, itu benar-benar menakutkan. Apa yang Anda takutkan? Ini bukan istana Yan Eliksir yang agung, jadi dia tidak bisa mengendalikan formasi Yan Eliksir yang agung. Dia hanya ahli alam suci biasa. Teriak Wan Zhengyang, menstabilkan moral angkatan darat. Itu benar, dia datang tepat pada waktunya. Kita bisa membunuhnya di sini dan menyelamatkan diri kita sendiri. Falcon juga berkata, benar, kita bisa membunuhnya dan membalaskan dendam Dewa Iblis. Niat membunuh serigala raksasa dari Menara Skywolf semakin kuat. Itu benar, ini bukanlah istana Yan Eliksir yang agung. Lu Ming tidak bisa mengendalikan formasi obat mujarab Yan yang hebat. Apa yang harus mereka takuti? Ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Lu Ming dan menyingkirkan masalah di masa depan. Huang Ling, kamu terluka. Ayo masuk ke diagram gunung dan sungai untuk menyembuhkan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Huang Ling. Lu Ming, kamu sendirian. Kamu tidak bisa melawan mereka secara langsung, kata Huang Ling dengan cemas. Dia takut Lu Ming akan melawan Wan Zhengyang dan yang lainnya sendirian. Jangan khawatir, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku tidak akan khawatir untuk mundur dengan adanya gelembung di sekitarnya. Lu Ming mengangguk. Huang Ling merasa lega dan memasuki diagram gunung dan sungai. Hari ini, kalian semua akan mati. Lu Ming memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mata dinginnya menyapu Wan Zhengyang, Falcon, dan yang lainnya. Hehe, menurutmu ini istana Yan Eliksir yang agung. Kaulah yang akan mati, bunuh. Falcon menjerit panjang dan mengepakkan sayapnya, menerkam ke arah Lu Ming. Sayapnya seperti bilah saat ia melesat keluar, menebas Lu Ming. Falcon, jenius nomor 1 di Istana Burung Surgawi, adalah orang suci yang hebat di lingkaran besar. Serangannya sangat menakutkan. Jika tubuh roh Lu Ming tidak berevolusi, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Falcon. Tapi sekarang, Lu Ming tidak takut. Hukum kekacauan beredar dan seni surgawi yang menekan penjara meledak. Dengan pukulan telapak tangan, hantu prasasti penekan penjara muncul di tangan Lu Ming. Lu Ming sepertinya membawa prasasti penekan penjara saat dia menyerang Falcon. Ledakan, telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan sayap Falcon. Tubuh Falcon bergetar hebat dan mundur dengan cepat, bulunya beterbangan di udara. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa atas kekuatan Lu Ming. Dari serangan tadi, dia merasakan kekuatan mengerikan melonjak dari telapak tangan Lu Ming seolah dia ingin menekannya. Basis budidaya Lu Ming hanya pada penguasaan awal orang bijak yang agung. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia berdiri di alam pertapa agung yang berprestasi, sementara Lu Ming hanya berada di alam pertapa agung minor. Dia baru saja memasuki alam bijak yang agung. Ada perbedaan besar dalam budidaya. Dalam tabrakan langsung, dia sebenarnya bukan tandingannya. Sungguh sulit dipercaya. Bang! Lu Ming menginjak kekosongan dan menyerang Falcon. Ayo serang bersama, elang meraung. Seketika, serigala itu melolong dan sayapnya mengepak di udara. Para ahli dari Menara Sirius dan Istana Burung Surgawi semuanya menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, Wan Zhengyang memimpin pakar keluarga Wan di Lu Ming. Bubbles, blokir orang-orang dari keluarga Wan dulu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Serahkan padaku, ayo pergi. Gelembung terbang keluar dan melambaikan tangannya. Ruang beriak seperti air, menghalangi jalan Wan Zhengyang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan melonjak ke arah mereka. Wan Zhengyang dan yang lainnya hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga.
Adapun Lu Ming, pedang tempur senjata suci mutlak muncul di tangannya. Dia bergegas maju dan menebas dengan pedang tempur. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam pedang, membuatnya memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ia menebas serigala raksasa. Aduh! Serigala raksasa itu melolong dan meledak sekuat tenaga. Cahaya ilahi terpancar dari tubuhnya saat menyerang Lu Ming. Serigala raksasa ini juga merupakan ahli menara Skywolf kebanggaan surga. Meskipun dia bukan ahli kebanggaan surga nomor 1 di menara Skywolf, dia masih salah satu dari sedikit orang teratas. Dia sangat kuat. Namun, dia tidak dapat memblokir pedang Lu Ming saat ini. Pedang itu menebas, menghentikan serangannya dan menebas kepalanya. Tidak, serigala raksasa itu melolong, dan saat berikutnya, pedangnya menebas. Darah menyembur keluar, dan serigala raksasa itu terbelah menjadi dua. Puff! Setelah itu, Lu Ming mengayunkan pedang tempurnya secara horizontal. Seekor burung yang kuat terbunuh dalam satu pukulan, bulunya beterbangan di udara. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yang lain gemetar di dalam hati mereka. Alam Lu Ming hanyalah penguasaan kecil dari orang bijak yang hebat, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kali ini, kekuatan terlemah dari 3 kekuatan utama berada di puncak Sage Agung, tetapi mereka tidak dapat memblokir pedang Lu Ming. Membunuh! Lu Ming berteriak dan terus menggunakan teknik pedang dewa. Pada saat yang sama, dia melangkah ke udara dan mengaktifkan hukum Arai Dao. Rune padat muncul dari udara tipis dan menutupi para ahli yang tersisa. Aura pedang Lu Ming seperti pelangi, menebas terus-menerus. Puff! Puff! 2 ahli lagi terbunuh, dan darah mengotori langit. Bas! Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Falcon telah menemukan peluang untuk melancarkan serangan diam-diam. Cakar tajamnya yang menakutkan menyapu Lu Ming. Lapisan cahaya hitam menutupi cakar tajamnya. Dentang! Lu Ming mengayunkan pedangnya dan mengenai cakar tajamnya. Pedang itu bersenandung dan elang terlempar lagi. Darah merembes keluar dari cakar elang. Jari kacau. Lu Ming mengarahkan jarinya beberapa kali berturut-turut. Beberapa jari besar diarahkan ke Falcon dan para ahli lainnya. Selama periode waktu ini, penguasaan jari kekacauan kesengsaraan Lu Ming terus meningkat. Sudah mencapai 55%. Kekuatan jari kesusahan yang kacau sebesar 55% sangat menakutkan. Itu sebanding dengan 75% teknik supernormal. Hanya para orang suci absolut yang dapat mencapai tingkatan ini. Dan EBSP, jari kesengsaraan primal chaos hancur. Selain Falcon, semua ahli lainnya langsung terbunuh, tubuh mereka meledak di bawah jari kesengsaraan chaos. Falcon juga memuntahkan seteguk besar darah, bulunya beterbangan di udara. Bas! Lu Ming menyingkirkan pedang tempurnya dan melangkah maju. Seperti bayangan sekilas, dia muncul di depan Falcon dalam sekejap dan memukulnya dengan telapak tangannya. Falcon menjerit panjang dan melawan dengan sekuat tenaga. Berdebar, ledakan. Keduanya terus bertabrakan satu sama lain dan bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap. Setelah setiap tabrakan, Falcon mundur dengan panik. Meskipun budidaya Lu Ming jauh di belakang Falcon, tubuh roh Lu Ming saat ini telah mencapai puncak tubuh roh surgawi tingkat tinggi. Selain itu, tubuh roh Lu Ming juga telah memurnikan sedikit ki yang kacau. Kekuatan tubuh rohnya jauh di atas kekuatan tubuh roh surgawi tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan, salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia, kaisar dari ribuan hukum. Selain itu, Lu Ming memiliki 2 hati orang suci. Penanaman energi Sein-nya tidak dapat diukur dengan akal sehat. Walaupun tingkat kultivasi Lu Ming berada pada tingkatan yang lebih rendah dari Biksu Agung, namun kekuatan energi biksunya tidak akan lebih lemah daripada Biksu Agung tingkat atas, karena ia memiliki 2 hati biksu. Dengan begitu banyak faktor yang ditambahkan, Lu Ming mampu melintasi jarak yang begitu jauh dan mengalahkan Falcon. Falcon ini sangat jenius. Jika dia adalah orang biasa, bahkan seorang suci mutlak, Lu Ming akan mampu melawannya. Bang! Setelah lebih dari selusin tabrakan, Falcon menabrak dinding lembah. Api beterbangan, kerikil beterbangan, dan bulu beterbangan. Falcon batuk darah. Wan Zhengyang, datang dan bantu aku. Elang meraung. Hatinya bergetar saat merasakan krisis yang fatal. Tapi saat ini, wajah Wan Zhengyang juga pucat karena ketakutan. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan.
Orang suci agung biasa sama rentannya dengan bayi di tangan Lu Ming. Bahkan Falcon bukanlah tandingan Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming jauh melebihi ekspektasinya. Pada saat itu, dia tidak akan membantu Falcon. Dia hanya ingin melarikan diri. Meledak, ekspresi gila terlihat di wajah Wan Zeng yang saat dia menghancurkan senjata Sein absolutnya sendiri. Kekuatan mengerikan menghancurkan pertahanan spasial yang telah dibuat oleh Gelembung, dan dia serta beberapa ahli dari keluarga Wan menerobos pertahanan Gelembung. Namun, mereka tidak membantu Falcon. Sebaliknya, mereka membubung ke langit dan lari ke kejauhan. Falcon, blokir mereka dulu. Aku akan mencari seorang ahli untuk menyelamatkanmu. Suara Wan Zeng yang terdengar dari jauh. Brengsek, Falcon meraung, memperlihatkan ekspresi putus asa. Sepertinya tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Mati, segel. Lu Ming mencibir. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan tanda padat muncul dari tubuh Falcon. Mereka membentuk kekuatan penyegel yang menakutkan yang akan menyegel Falcon.